Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Alarasati. Saya di sini akan memberitahu tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Amerika, Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui bahasa. Pepatah berkata, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya. Di dunia ini, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Akan tetapi, sekarang pertanyaannya, apakah orang Indonesia sendiri bangga akan bahasanya sendiri? Jawaban untuk pertanyaan ini tentu ada di dada masing-masing orang yang menganggap, mengaku, dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Saat ini, masyarakat sudah mulai mencampuri bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, tentu dalam konteks pembicaraan non-formal alias bahasa gaul, hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Namun, yang disayangkan, pemakaian bahasa gaul juga bisa terjadi pada sebuah forum dan forum formal lainnya. Jika kita memiliki apa penyebab utama mengapa fenomena ini terjadi adalah kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang menggunakan semua hal yang berbau internasional, luar negeri, atau dapat dibilang berbau barat. Dengan kata lain, bangga dengan bahasa dan budayanya sendiri, pemakaian bahasa dan budaya asing dirasa lebih keren dan dapat diterima pergaulan. Fenomena ini negatif yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun menggunakan bahasa Inggris, mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing Inggris, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila menguasai bahasa Indonesia. Menganggap remeh bahasa Indonesia, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, walaupun penguasaan bahasa Indonesia kurang sempurna. Fenomena ini terkesan menelanjangi identitas kebangsaan kita. Seakan-akan bahasa Indonesia tidak bisa terlihat lebih baik dibanding pemakaian bahasa asing. Dalam kasus ini, bahasa Inggris mungkin dengan adanya tuntutan hidup di area globalisme, maka masyarakat dituntut pula untuk dapat bergaul secara global. Namun pada akhirnya dalam pergaulannya masyarakat kehilangan identitas kebangsaannya. Bahasa Indonesia
hal tersebut semakin mendekatkan kita pada detik-detik pudarnya bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.